Shalom saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudaraku, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bidkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Ebenhezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, sebelum bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa secara supranatural melawan bangsa Filistin, di pasal 4 saudara kita membaca di sana kisah yang sangat tragis, bagaimana bangsa Israel yang disertai Tuhan ini mengalami kekalahan yang luar biasa. Di babak pertama daripada peperangan mereka, saudara, bangsa Israel kehilangan 4.000 prajurit di medan peperangan. Ini kekalahan yang cukup memukul mental mereka. Mereka bertanya, kenapa mereka bisa kalah? Bukankah Tuhan menyertai mereka? Saudara, kemudian di babak peperangan yang kedua, mereka maju dalam peperangan lagi melawan bangsa Filistin. Dengan mereka membawa tabut Allah, karena mereka pikir dengan Allah hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka pasti menang. Tetapi kenyataannya saudara, tidak sesuai dengan harapan. Ketika mereka berperang, yang terjadi adalah mereka mengalami kekalahan yang lebih besar daripada babak pertama. Mereka harus kehilangan 30.000 prajurit, saudara. Itu kekalahan yang sangat-sangat memalukan dan membuat mereka sangat terpukul. Mereka harus menelan pil pahit kekalahan. Bukan hanya itu saudara, tabut Allah yang mereka bawa di medan peperangan, bangsa Filistin merebut dari tangan mereka. Dan bukan hanya itu, Imam Eli kemudian mendengar berita itu dan mati. Juga anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mati di peperangan. Saudara, dalam keadaan yang begitu luar biasa ini, mereka seakan-akan hilang pengharapan. Seakan-akan jalan, seakan-akan dunia gelap bagi mereka. Sehingga muncul perkataan Ikabod. Ikabod artinya bahwa telah kehilangan kemuliaan di tengah-tengah bangsa Israel. Dibutuhkan saudara 20 tahun kemudian, ketika tabut Allah dikembalikan kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu orang Israel bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kemudian mereka berperang di babak ketiga ini. Dan puji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang adikodrati, yang supranatural, dengan Tuhan berperang atas mereka, mereka akhirnya mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Sampai akhirnya saudara, Samuel mendirikan tugu peringatan bahwa karena Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kata Ebenhezer? Yang pertama, Ebenhezer mengingatkan kita sebuah realita kehidupan, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ketawa, ada waktu menderita, ada waktu bahagia, ada waktu mengalami kekalahan saudara, ada juga kita mengalami kemenangan. Tidak selama-lamanya kabut kelam, saudara, menutupi jalan hidup kita. Ada kalanya cahaya pengharapan menyinari jalan kita. Tidak selama-lamanya, saudara, awan hitam kelabu menutupi jalan hidup kita. Ada saatnya mentari menyinari jalan hidup kita. Saudara, tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita dalam penderitaan kesusahan hidup. Ada saatnya tangan kasih-Nya terulur untuk mengangkat kita dan memberikan kita kemenangan. Saudara yang terkasih, yang kedua yang bisa kita pelajari daripada kata Ebenhezer, Ebenhezer mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan selalu ada untuk kita.
Namun saudara perhatikan bahwa tidak mengabaikan penderitaan, kesusahan yang kita alami di bumi. Tuhan izinkan mungkin penderitaan, Tuhan izinkan mungkin kesulitan mewarnai jalan hidup kita dengan maksud untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, membentuk karakter kita supaya kuat, bahkan membuat kita semakin mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi. Amin, saudara. Kemudian Ebenezer mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan selalu ada, selalu baru tiap hari. Besar kasih setia Tuhan. Namun saudara perhatikan bahwa bukan berarti meniadakan atau mengabaikan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita apa, saudara? Kita harus taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup benar di depan Tuhan. Dan juga kita harus setia mengiring Tuhan apapun resiko, apapun keadaan yang terjadi. Jadi kasih setia Tuhan kepada kita tidak mengabaikan, tidak meniadakan tanggung jawab kita. Kemudian saudara, yang bisa kita pelajari dari kata Ebenezer. Ebenezer mengingatkan kita bahwa kita ini adalah manusia yang seringkali gampang sekali melupakan kebaikan Tuhan. Segudang kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bisa saja hilang lenyap ketika setitik persoalan hidup yang tidak menyenangkan kita alami dalam hidup ini. Kita melupakan segala kebaikan Tuhan hanya karena setitik masalah yang kita alami, saudara. Bahkan pepatah berkata, inilah setitik merusak susu sebelanga. Itulah sifat kita manusia. Seringkali kebaikan orang kita lupakan hanya karena kesalahan yang dia buat. Kemudian yang terakhir saudara, kata Ebenezer mengingatkan kita bahwa bukan karena kuat dan gagah kita bisa mengalami kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Saudara, ada banyak sekali orang ketika berhasil sukses dan menepuk-nepuk dada. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saat itu tidak bisa jalan, kalau bukan karena saya itu tidak akan berhasil. Semua karena saya, aku dan aku. Saudara, kalau kita memasuki tahun baru di tahun 2021 ini, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan dan hebat kita, tetapi karena Rohku, kata firman, karena Tuhan saja. Kalau bukan Tuhan yang menolong bangsa Israel mengalami kemenangan yang adikodrati, yang supranatural melawan bangsa Filistin, mereka tidak mungkin mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya saudara, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar Tuhan ingatkan mereka Ebenezer, pertolongan Tuhan yang Tuhan sertai mereka dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Kau berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.